Bab 353. Lautan Kematian. Setelah cukup lama, barulah Elton Su pulih dari rasa girangnya, lah segera memasukkan kesadaran ilahinya ke segel kekuatan magisnya. Lah ingin tahu, bisakah segel kekuatan magis ini menyerap seluruh kesadaran ilahinya? Segel kekuatan magis itu dengan cepat telah menyerap setengah dari kesadaran ilahi Elton Su. Setelah menyerapnya, segel kekuatan magis itu memadat dan memancarkan cahaya terang. Segel kekuatan magis ini masih membutuhkan energi yang besar. Ia menyerap setengah dari kesadaran ilahiku. Untunglah jiwaku telah bertambah kuat, maka kesadaran ilahiku bisa pulih dengan cepat. Maka ini bukan masalah besar. Justru energi sejatinya yang hampir tidak kuat, sepertinya ia harus menembus tingkatan yang lebih tinggi sebelum mencobanya lagi. Setelah memikirkannya, Elton Su mengeluarkan kristal spiritual dan mulai berlatih untuk menembus alam manusia super. Dengan cepat, Elton Su merasa energi sejatinya meningkat. Tapi kualitasnya tidak bertambah. Untuk mendapatkan energi sejati yang lebih berkualitas, sepertinya ia harus menembus alam manusia super dulu. Akhirnya, Elton Su menembus alam manusia super. Kekuatannya meningkat drastis. Elton Su yakin, tidak banyak praktisi alam inti bumi yang sanggup menandinginya. Mereka yang bisa menandinginya hanyalah mereka yang memiliki tubuh spesial atau garis keturunan yang hebat, atau mereka yang telah melampaui alam inti bumi. Tapi tidak banyak praktisi yang telah mencapai tingkat itu. Dengan kata lain, hampir tidak ada praktisi lain yang akan menjadi ancaman baginya. Elton Su menghela nafas dalam dan bergumam, sebaiknya aku menemui kepala keluarga Xia. Jika ia belum mendapatkan informasi, aku akan pergi. Saat ia keluar, seorang pelayan menyambutnya dan berkata dengan sopan, "Tuan Su, Tuan memintaku memberitahumu untuk pergi ke ruang utama setelah selesai bermeditasi." "Apakah sudah ada informasi tentang ayahku?" pikir Elton Su dalam hati. Memikirkannya, Elton Su segera berlari menuju ruang utama. Donisia yang sedang duduk bermeditasi di ruang utama membuka matanya saat mendengar Elton Su mendekat. Elton Su segera bertanya, "Kepala keluarga Xia, apakah ada informasi untukku?" "Benar, aku telah menanyai banyak orang tentang Edric Su, tapi hanya satu orang yang mengetahui tentangnya," kata Donisia. Mendengar perkataan Donisia, Elton Su serasa mendapatkan secercah harapan. Ia segera bertanya, "Jadi, informasi apa yang kamu dapatkan?" "Dengar-dengar, orang bernama Edric Su itu memasuki lautan kematian," kata Donisia sambil mengamati ekspresi Elton Su. Elton Su sangat terkejut mendengarnya, lautan kematian. Sebagian besar praktisi tidak bisa memastikan luas laut tak berujung, tapi mereka pasti pernah mendengar tentang 4 tempat berbahaya. Meski Donisia memberikan beberapa informasi tentang laut tak berujung, tidak banyak informasi tentang hutan tak berujung, lembah kegelapan, lautan kematian, dan medan pertempuran kuno. Mereka disebut tempat berbahaya karena tidak ada orang yang bisa keluar dari sana. Elton Su belum pernah mendengar ada orang yang berhasil kabur dari 4 tempat berbahaya. Mungkin dengan suatu keajaiban, ada yang akan bisa keluar dari sana, tapi seberapa besar kemungkinannya? Meski belum bisa dipastikan apakah Edric Su yang memasuki lautan kematian adalah ayahnya, tapi Elton Su merasa yakin. Karena ia ingat petua Si pernah berkata, ada satu syarat agar ia bersedia menyembuhkan Edric Su, yaitu Edric Su harus membantunya melakukan sesuatu. Tidak mudah untuk mendapat kepercayaan dari sosok sekuat petua Si. Elton Su menduga, petua Si menugaskan ayahnya memasuki lautan kematian. Saat ini Elton Su merasa sangat geram, ia tidak menyangka petua Si akan menyuruh ayahnya melakukan hal seberbahaya itu. Bagaimana jika ayahnya benar-benar tidak bisa kembali? Elton Su merasa sangat cemas, aku harus segera pergi ke lautan kematian. Elton Su, meski aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Edric Su, aku harus memberitahumu,
lautan kematian sangat jauh dari sini, kamu harus melewati beberapa wilayah. Ini akan membutuhkan 3-4 bulan. Maka untuk bolak-balik dari sana akan membutuhkan sekitar setengah tahun. Melihat kabar ini telah tersebar di sini, menunjukkan kejadian ini telah terjadi lebih dari setengah tahun lalu. Pergi sekarang sepertinya juga tidak ada gunanya. Bahkan praktisi alam surgawi saja tidak bisa menembusnya. Untuk apa kamu pergi ke sana? Selain itu, karena Edriksu ini berani memasukinya, ia pasti telah memahami sesuatu. Jika tidak, seorang idiot pun tidak mungkin bersedia melakukannya, kata Donisia, berusaha menghentikan Elton Su. Meski ia berharap Elton Su akan segera meninggalkan keluarga Xia, ia juga tidak ingin membiarkan penyelamat putrinya mati begitu saja. Maka Donisia berusaha menghentikan Elton Su. Mendengarnya menghalanginya, amarah Elton Su memuncak. Tapi perlahan ia menenangkan diri, yang dikatakan Donisia tidak salah. Meski tingkat kultivasinya cukup kuat, ia belum jadi yang terkuat di kota Fengye. Apalagi di wilayah Qinghua, ia hanyalah seorang praktisi biasa. Jika ia pergi ke lautan kematian saat ini juga, ia akan mati. Maka Elton Su memutuskan untuk mempercayai petua Xi. Jika ia bisa menyuruh ayahnya melakukan hal ini, ia pasti sangat yakin pada kemampuan ayahnya. Jika tidak, mana mungkin ia memerintahkannya menghadapi bahaya sebesar ini? Lah belum cukup kuat. Setelah mempertimbangkannya, perlahan ekspresi Elton Su kembali tenang. Donisia bertanya, aku telah memberitahukan semua yang harus kuberitahukan padamu. Kemana kamu akan pergi setelah ini? Yang terpenting saat ini, aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat agar bisa bergabung dalam kompetisi. Kedua wilayah itu, kata Elton Su dengan tegas. Para praktisi bisa berkembang karena tekanan, tanpa tekanan yang kuat, dari mana mereka mendapatkan motivasi. Elton Su yang awalnya agak lesu, kini kembali bersemangat. Sepertinya tujuanmu sangat jelas. Aku juga hendak menyarankanmu bergabung, rupanya kamu memang hendak bergabung dalam kompetisi itu, Donisia menunjukkan dukungannya. Lalu ia menyerahkan sebuah amplop dan berkata, ini surat rekomendasi dariku. Dengan ini, kamu tidak perlu melewati babak penyisihan dan langsung bisa bergabung dalam kompetisi. Terima kasih banyak. Elton Su juga merasa akan sangat merepotkan harus melewati babak penyisihan. Bagus sekali jika ia bisa melewatinya. Donisia berkata, segera persiapkan diri. Kompetisi itu akan diselenggarakan kurang dari setengah tahun lagi. Jika kamu berangkat sekarang, mungkin kamu bisa tiba di sana tepat waktu. Elton Su mengangguk, meski tidak menghadap laut, kota Fengye sangat dekat dengan laut, dan perbatasan wilayah Qinghua dan wilayah Qingqiao hampir tegak lurus dengan kota Fengye. Karena beberapa kota itu saling bermusuhan, mereka hanya bisa menggunakan jalan darat dan berjalan kaki, tidak bisa dengan alat teleportasi. Maka ia harus segera berangkat. Awalnya aku juga hendak bergabung dalam kompetisi itu. Tapi karena baru menembus tingkat baru, keluargaku sedang dalam masalah, dan tidak ada praktisi muda yang menonjol, aku tidak jadi bergabung, kamu bisa menggantikanku. Sepertinya akan ada peserta dari keluarga Sima dan keluarga Feng, kamu bisa pergi bersama mereka, kata Donisia. Elton Su mengangguk, terima kasih telah banyak membantuku, kepala keluarga Xia. Iya, karena kamu tidak terlalu mengenal mereka, aku akan memberikan beberapa informasi padamu. Sebelum pergi, temui Lani dulu. Lah sangat tidak rela berpisah denganmu, desah Donisia. Meski ia tidak ingin mereka berdua berpacaran, ia juga tidak tega melihat mereka berpisah. Apalagi Elton Su hendak pergi ke lautan kematian, tempat yang sangat berbahaya, ia takut inilah terakhir kalinya putrinya bisa melihat Elton Su. Mendengarnya, Elton Su mendesah. Lani Xia jelas-jelas sangat mencintainya, tapi selain masa depannya masih tidak jelas,
Sudah ada 2 istri yang sedang menunggunya di rumah, mana mungkin ia menerima perasaan Lanisia. Baik, aku juga akan menceritakan segalanya, agar Lanisia bisa berhenti memikirkanku dan menjalani kehidupan baru. Pikir Elton Su dalam hati. Setelah membuat keputusan ini, Elton Su keluar dari ruang utama dan menuju kamar Lanisia. Ini adalah pertama kalinya ia berinisiatif mendatangi kamar Lanisia. Saat hendak masuk, ia juga merasa kalut. Bersambung. Bab 354 berangkat. Sebelum Elton Su mengetuk pintu, Lanisia telah membukanya, seolah mengetahui seseorang datang. Begitu melihat Elton Su, ia berseru girang, "Kak Su, kamu kemari untuk menemuiku." "Masuklah." Iya, Elton Su mengangguk dan mengikuti Lanisia masuk. Bisa dilihat, akhir-akhir ini Lanisia bersikap lebih ceria. Elton Su merasa gembira melihatnya. Meski ia berkata, membalas dendam atau tidak sama-sama bukan hal yang salah, dalam hati ia berharap Lanisia tidak akan dibutakan oleh kebencian. Melihat Lanisia telah melakukan hal itu, akhirnya Elton Su menyampaikan maksud kedatangannya. "Aku akan segera pergi ke kota Fengye, dan mungkin tidak akan kembali ke sini lagi," desah Elton Su. Lanisia tampak sedih dan menundukkan kepala, membuat Elton Su merasa tidak tega melanjutkan perkataannya. Setelah beberapa saat, Lanisia mendongak dan berkata, "Kak Su, aku tahu saat ini aku belum bisa menandingi tingkat kekuatanmu, tapi suatu saat nanti, aku pasti bisa dan akan selalu berada di sisimu. Kenapa kamu hendak melakukan hal ini? Sebenarnya aku sudah punya 2 istri, dan aku sangat mencintai mereka," Elton Su terpaksa mengatakannya. Lanisia berkata, "Jika kamu bisa menerima yang kedua, berarti kamu juga bisa menerima yang ketiga." Elton Su tertegun, tidak menyangka Lanisia akan berkata demikian. "Begini saja, jika setelah 100 tahun, kamu belum melupakanku, aku akan menikahimu. Jika dalam waktu itu, kamu telah melupakanku, baguslah. Dan jika aku belum kembali setelah 100 tahun, mungkin aku sudah mati, jangan menungguku lagi." Mengingat Lanisia rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya, Elton Su tidak tega menolak cintanya. Lanisia tersenyum dan berkata dengan penuh keteguhan, "Jangankan 100 tahun, seumur hidup hingga aku mati, aku akan selalu mengingatmu." Mereka pun membuat kesepakatan. Elton Su tidak yakin hubungan mereka yang masih dangkal ini akan bisa melewati ujian ini. Elton Su merasa, karena Lanisia masih muda dan lugu, maka ia tidak mau melepaskan dirinya. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu mungkin akan berubah. Maka jika perasaan Lanisia tidak berubah setelah 100 tahun, barulah Elton Su akan yakin untuk melanjutkan hubungan mereka. 2 hari berlalu dengan cepat. Hari ini, Elton Su akan berangkat bersama keluarga Sima dan keluarga Feng. La berpamitan pada Lanisia, lalu meninggalkan kediaman keluarga Xia. Lanisia tidak dapat menahan tangisnya melihat kepergian Elton Su. Donisia yang berdiri di sisi Lanisia mendesah. La tidak menyangka putrinya akan sesedih ini. Ia menjadi ragu, apakah ia telah membuat keputusan yang tepat. Donisia menepuk pundak Lanisia dan berkata, "Jika kamu ingin bersamanya, kamu tidak perlu melampaui tingkat kekuatannya, tapi setidaknya jangan terlalu jauh di bawahnya. Mulai hari ini, berlatihlah dengan tekun." "Iya, aku akan berlatih dengan tekun," kata Lanisia dengan penuh tekad. Donisia berkata, "Bagus, kamu juga sebaiknya mencoba memasuki tanah leluhur untuk mencoba membangkitkan kekuatan garis keturunan keluarga Xia. Dulu, garis keturunan keluarga Xia sangat terkenal, tapi saat mencapai generasi kita, ia telah sangat menipis, hingga hampir tidak ada yang berhasil membangkitkan garis keturunan keluarga Xia. Jika kamu berhasil melakukannya, ini akan mempersempit kesenjanganmu dengan Elton Su, dan mungkin tanpa perlu menunggu 100 tahun, kamu akan bisa mencarinya sendiri." Kekuatan garis keturunan.
Aku akan membangkitkannya, harus. Gumam Lanisia dengan penuh tekad. Saat Elton Su tiba di gerbang kota, Sonny Sima dan Albert Feng telah menunggunya. Tapi selain dua praktisi muda itu, ada beberapa praktisi lain, membuat Elton Su merasa agak heran. Haha, Elton Su, kita bertemu lagi, dan kita akan melalui perjalanan ini bersama-sama, kata Albert Feng. Sonny Sima mengangguk, mengiyakan perkataan Albert Feng. Elton Su mengangguk dan bertanya, akan sangat banyak bahaya di perjalanan, apakah hanya kita yang hendak menuju perbatasan kedua wilayah ini? Tentu tidak, tapi kitalah yang akan memimpin rombongan agar bisa mencapai perbatasan dengan selamat, kata Albert Feng. Sonny Sima menimpali, ini juga bisa menjadi latihan pemanasan sebelum bertanding dalam kompetisi yang sebenarnya. Jika Kaksu takut akan bahaya, kamu bisa ikut rombongan di belakang. Elton Su tertegun, sepertinya Sonny Sima agak pendendam. Karena saat itu ia mengundurkan diri dan membuatnya merasa canggung, kini ia bicara padanya dengan nada mencibir. Tapi, bagi para praktisi yang hendak bergabung dalam kompetisi kedua wilayah itu, perjalanan ini memang sarana yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan dan tingkat kultivasi mereka. Dan karena ia baru mencapai tingkatan baru, ia juga ingin mengetahui tingkat kekuatannya. Akan sangat baik jika ia bertemu musuh di perjalanan, ia bisa sekaligus mengetes kekuatannya. Setelah memikirkannya, Elton Su berkata, kalau begitu, mari kita berangkat bersama, kuharap aku tidak akan menghambat kalian. Rupanya kamu sadar diri bahwa tingkat kultivasimu terlalu rendah, kata Sonny Sima, lalu berjalan menuju gerbang kota. Albert Feng tersenyum dan berkata, kita telah melihat kehebatan Kaksu, sudah hampir setara dengan kekuatan alam inti Bumia tahap awal, maka aku yakin akan kemampuan Kaksu, apalagi saat ini Kaksu telah memasuki alam manusia super. Aku sangat penasaran akan kehebatan Kaksu saat ini. Kuharap aku tidak akan mengecewakanmu, Kak Feng, Elton Su tersenyum. Elton Su tahu, Albert Feng hanya mengatakan hal ini untuk menunjukkan kesopanan. Sepertinya, dalam hati, mereka sama sekali tidak peduli akan kemajuannya. Setelah keluar dari gerbang kota, Sonny Sima mengeluarkan sebuah harta spiritual dan melemparnya ke langit. Dan tiba-tiba, sebuah kapal terbang berwarna emas muncul di hadapan mereka. Albert Feng tersenyum melihatnya. Dengan adanya kapal terbang Dragon Cloud Kaksima, pasti akan jauh lebih sedikit orang yang berani menyerang kita di perjalanan. Dan mereka yang berani menyerang kita, pasti memiliki kemampuan yang cukup hebat, aku sangat ingin bertarung dengan mereka. Kata Albert Feng sambil menaiki kapal terbang itu. Begitu memasukinya, Elton Su juga merasa kagum. Kapal terbang ini pastilah harta spiritual tingkat kaisar. Jika kapal terbang ini mengaktifkan seluruh senjata pertahanan dirinya, para praktisi alam inti Bumia tidak akan bisa menembusnya. Pantas saja Albert Feng berkata akan jauh lebih sedikit orang yang berani menyerang mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan kapal terbang ini, bagaimana mereka akan bisa menyerang mereka? Selama perjalanan, selain saat harus membeli bahan kebutuhan pokok, mereka tidak pernah berhenti. Dengan cepat, setengah bulan berlalu, dan seperti dugaan mereka, tidak ada orang yang berani menyerang mereka. Hei, mengendarai kapal terbang Dragon Cloud ini pasti membuat kita tampak terlalu mengintimidasi. Tidak ada yang menyerang kita, desah Albert Feng. Sebenarnya, La sangat ingin bertemu musuh, ini akan menjadi latihan pemanasan yang mengasyikkan. Tapi, tidak ada orang yang berani menyerang mereka. Baguslah kalau begitu, mereka yang tidak berani melawan kapal terbang Dragon Cloud berarti seorang pengecut, apa gunanya bertarung dengan seorang pengecut? Kata Sonny Sima. Elton Su tersenyum, tenang saja, Kak Feng, bukannya tidak ada orang yang berani menyerang kita, kita hanya belum bertemu. Brooke. Baru saja Elton Su berkata demikian, terdengar suara bergemuruh.
Elton Su merasa kapal terbang itu bergetar hebat, lalu berhenti. Para penumpang kapal terbang itu saling bertatapan. Mereka tidak menunjukkan ekspresi takut, justru sebaliknya, girang. Semuanya, aku akan turun dulu untuk memeriksa keadaan. Albert Feng segera keluar. Yang lain menggelengkan kepala dan diam-diam ikut keluar. Saat mereka tiba di luar, Albert Feng telah bertarung dengan beberapa orang. Albert Feng sedang menghadapi 3 praktisi alam manusia super tahap akhir dan 1 praktisi alam inti bumi tahap awal. Dan ia bertarung dengan tenang. Dibandingkan terakhir kali Elton Su bertemu dengannya, kekuatan Albert Feng telah meningkat drastis. Tapi ini tidak mengherankan, jika ingin bergabung dalam kompetisi 2 wilayah, Albert Feng dan yang lain tentu harus meningkatkan kekuatan mereka. Sementara para perampok itu tampak kewalahan. Mereka tidak menyangka, mangsa mereka akan sekuat itu. Awalnya mereka datang dengan angkuh. Mereka telah menyiapkan jala khusus untuk menangkap kapal terbang itu, dan mereka mengira telah berhasil mendapatkannya. Tapi, kekuatan seorang praktisi yang keluar dari kapal terbang itu bahkan bisa menandingi gabungan kekuatan mereka. Meski pemimpin kelompok mereka yang telah mencapai alam inti bumi tahap akhir ikut bergabung dalam pertarungan ini pun, sepertinya hasilnya tidak akan berubah. Dan seiring berjalannya waktu, Albert Feng semakin mengungguli mereka. Serangannya semakin cepat dan berbahaya, para perampok itu mulai panik. Jika terus seperti ini, bisa-bisa mereka akan mati. Mereka segera mempercepat serangan mereka, berharap akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bersambung.